Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kita semua hari ini? Kabar luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Walau apapun situasi kehidupan kita, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya percaya juga kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan pada hari ini, ya kita ada di rumah masing-masing, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah marah atau kesal ya dengan situasi yang ada pada hari-hari ini. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Engkau bersama dengan kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk membuka hati kami lebih lagi kepada Engkau. Masuklah ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami walaupun kami ada di rumah Tuhan, untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Engkau mengurapi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami pada hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Walaupun kami dalam live streaming Tuhan ataupun online Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi setiap kami. Kami siapkan bejana hati kami Tuhan, untuk Tuhan isi lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu ya Tuhan, yang akan selalu menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang mau berdiri silakan berdiri, yang mau duduk silakan duduk. Kita bebas dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes Lord, yes Lord. Setiap hati kami siap Tuhan. Setiap hati kami siap. Mari bersama-sama kan pujian kita. Katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
Ajaib perkasa segala perbuatanmu. Nyanyikan hanya sungguh-sungguh, katakan ku nyanyi. Yes Lord Jesus, Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, sembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan, agungkan Dia, agungkan Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, Bapak Ibu, sembah Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari lewat pujian kita kepada Dia, ceritakanlah kebesaran Tuhan yang ajaib. Ceritakanlah apa yang sudah Dia buat dalam hidup kita. Haleluya. Sembah kami bagimu Tuhan, sembah kami bagimu ya Roh Kudus. Kuatkanlah yang lemah Tuhan, hiburkanlah yang susah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Hari ini kami mau proklamasikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi dengan kuat, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama mendeklarasikan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, kami akan bersukacita lebih lagi Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Salam istri, suami, katakan Tuhan luar biasa. Katakan Tuhan luar biasa. Haleluya.
Tuhan luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
kita sudah memuji Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baginya tiada perkara yang mustahil. Salam sejahtera buat setiap kita. Minggu ini adalah minggu yang keempat di bulan Agustus. Kita bersuka cita bersama karena kita tahu ada Tuhan yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Sungguh betapa hebat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa di dalam doa, minta pengurapan Tuhan menyertai kita, sehingga firman yang kita dengarkan sungguh-sungguh menjadi rema, kekuatan, inspirasi bagi hidup kita, untuk kita menjalani hari hidup ini dengan setia kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa kita. Bapa yang baik, kami datang sujud kembali kepadamu. Bersyukur kami Tuhan, kami menyanyikan haleluya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan di semua kebaikan-Mu yang kami rasakan, khususnya di minggu-minggu ini. Apapun bisa terjadi satu hal, hati kami melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang dekat dengan Tuhan selalu memiliki rasa tenang. Karena di tengah badai sekalipun kami tahu Tuhanlah menjadi pusat kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami. Hidup kami menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pengurapan-Mu atas kami, dan kami percaya awal sampai akhirnya semua hanya boleh jadi untuk kepujian nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk jika Bapak Ibu di tempat di mana Anda sudah berada dan duduk, dan kemudian Anda yang sedang bersama-sama menyaksikan live streaming ini. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang merayakan kemerdekaan ke-76 tahun. Wow, 76 tahun, bisa Bapak Ibu bayangkan, bukan waktu yang singkat. 76 tahun, itulah kemerdekaan Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 sampai pada tahun 2021, genap 76 tahun. Tema yang diambil amat sangat menarik. Dibilang begini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena di tengah pandemi kita harus sama-sama punya deklarasi bersama bahwa kemerdekaan tidak lagi dari tangan penjajah Belanda dan Jepang, tapi kemerdekaan atas penderitaan COVID-19 yang dimana sudah sangat menyengsarakan hidup manusia. Untuk kita sama-sama punya ketangguhan untuk kita bisa bertumbuh bersama, baik dalam berbagai sektor Indonesia, bagian politik, ekonomi, pariwisata, untuk bersama-sama kita menang atas bencana dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, umur 76 tahun, kalau di Alkitab kita menarik, ada seorang yang lumpuh punya umur 38 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan, 38 tahun itu adalah lebih banyak usianya lumpuh, sakit, dibanding usianya sehat. Saya bisa bayangkan itu. Karena apa? Karena dikatakan bagaimana si lumpuh ini sedang duduk di pinggir kolam Bethesda, karena ada harapan bahwa sewaktu-waktu, kata Alkitab, ketika malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu, barang siapa yang pertama kali datang ke sana masuk, lalu apapun penyakitnya, Alkitab mencatat akan sembuh. Nah, sejumlah orang sakit ada di sana. Ada yang sakitnya umur 10 tahun, 20 tahun, mungkin ada yang umurnya sudah 50 tahun, atau mungkin ada umurnya yang 76 tahun. Semua datang dengan berbagai penyakitnya. Tetapi fokus dari kisah Yohanes 5 adalah kepada seorang yang lumpuhnya 38 tahun. Dikatakan di sana, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Amat sangat menyedihkan Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Yesus datang dan menjumpai si orang lumpuh ini. Nah, ceritanya jadi menarik. Karena apa? Sekalipun di tengah penderitaan yang begitu, tapi Tuhan selalu ada belas kasihan. Selalu ada Tuhan cara
untuk mau menolong seseorang yang sedang butuh untuk pertolongan. Yesus berkata kepadanya kalimat yang sangat baik. Dia bilang begini, maukah engkau sembuh? Kalimat itu sangat-sangat baik sekali, ditawarkan dengan begitu lembut, begitu damai, penuh dengan pengharapan. Dan yang menawarkan itu adalah, dengar, Tuhan, dokter di atas segala dokter, yang padanya tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan, yaitu nama Yesus. Pribadinya hadir di sana dan berkata begini, maukah engkau sembuh? Oh, tawaran itu amat luar biasa. Kalau ditanya Bapak Ibu pada hari ini, maukah engkau diberkati? Maukah engkau sembuh? Kalau yang menawarkan itu mungkin orang yang biasa-biasa, Anda bisa ragu. Tapi kalau yang menawarkan itu adalah Tuhan, oh, menjadi menarik. Pasti kita yakin bersama, apapun yang kita minta, maka pasti akan dikabulkan. Tetapi cerita ini menjadi agak unik. Karena apa? Tiba-tiba orang lumpuh ini tidak menjawab pertanyaan Yesus itu dengan baik. Tapi justru dia berkata apa? Dia berkata seperti ini di dalam ayatnya. Ayat yang ke-7 dibilang begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Perhatikan kata di sana, ada kata Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tahukah Bapak Ibu ada paradoks di ayat ini, di kalimat ini? Dia menyebut Tuhan. Tetapi kalimat berikutnya penuh dengan keraguan. Bukan kepada fokus kata Tuhan, Lord itu. Tapi justru dia bicara hal-hal yang lain. Padahal Bapak Ibu, Tuhan hanya bertanya apa? Maukah engkau sembuh? Berarti secara nalar yang baik, jawaban hanya ada dua. Mau atau tidak mau. Tidak perlu penjelasan yang lain. Tidak perlu keterangan-keterangan yang lain. Apalagi sangat-sangat luar biasa yang menawarkan ini super serius. Tuhan sedang mau ingin melawat dia. Maukah engkau sembuh? Tetapi jawab orang ini berbeda dengan apa yang Tuhan harapkan. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu, hal-hal seperti inilah yang ada dalam hidup kekristenan. Karena apa? Seringkali memanggil Tuhan, tetapi di balik kata Tuhan itu tidak ada satu relationship yang baik, tidak ada satu pengenalan yang baik. Dan benar Bapak Ibu, seorang yang lumpuh ini dicatatkan dalam Alkitab rupanya ayat yang ke-13. Apa? Ketika dia sembuh, orang bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Tapi jawabnya dia bilang begini apa? Tetapi orang yang baru sembuh itu apa? Tidak tahu siapa orang itu. Berarti lain dalam mulutnya, lain dalam pengenalannya. Dan ini amat sangat memprihatinkan. Dia menyebut Tuhan, tapi yang di dalam hatinya bukan Tuhan. Dia memanggil Allah, tapi yang di dalam hatinya bukan kesucian, bukan keagungan, bukan kemuliaan, bukan karakteristik daripada kealahan itu. Tetapi justru sebenarnya dia tidak tahu apa yang disebutkan. Bukankah ini amat sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu? Akhir-akhir ini banyak orang menyebut Tuhan, menyebut nama Tuhan, memakai kalimat firman Tuhan, menggunakan semua metode Tuhan. Tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Tuhan. Dalam kekristenan tidak perlu malu harus mengakui itu. Ada banyak orang pada akhirnya kata Alkitab. Apa kata kitab Matius 7? Dia bilang begini kepada kita. Pada akhirnya hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? 1, hebat. 2, mengusir setan demi namamu? 2, hebat. Yang ketiga, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Luar biasa orang-orang ini. Semua dia melakukan apapun pakai nama Tuhan. Pakai nama Tuhan untuk mengusir setan, pakai nama Tuhan untuk bernubuat,
pakai nama Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Setannya pergi, yang sakitnya sembuh, nubuatnya terjadi. Tetapi ayat yang berikutnya, Yesus berkata seperti ini. Pada waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, wajarlah orang yang lumpuh ini sampai sekian waktu 38 tahun jadi sakit. Karena rupa-rupanya dia bisa memanggil Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Dia tidak kenal. Bahkan ketika sembuh, ditanya kepadanya, dia jujur mengakui dia tidak tahu orang itu siapa. Nah, biarlah ini menjadi satu pelajaran buat hidup kita. Kalaulah kita memanggil Tuhan, biar kita tahu siapa Tuhan itu. Biar kita mengenal siapa Tuhan itu. Dan ketika kita mengenal Dia, saya percaya dikatakan seperti ini dalam kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kebinasaan bukan hanya bicara yang disebut dengan kehidupan di neraka yang kekal, tapi kebinasaan, kesesatan terjadi ketika orang sudah tidak mengenal siapa Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kita. Dikatakan kepada kita di dalam kisah awal tadi dibilang begini, bukan saja dia tidak konsisten dengan sebutan Tuhan itu, tetapi ternyata orang ini apa? Dia bilang begini, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Bisa Bapak Ibu bayangkan perilaku kehidupan agama seperti apa? Keyakinan seperti apa yang ada pada orang ini? Dengar baik. Dia menyebut Tuhan. Sudah ada Tuhan di depan. Tapi justru mengharapkan pertolongan dari orang lain. Justru mengharapkan bantuan dari pihak manusia. Justru mengharapkan pembelaan, pertolongan, kesembuhan dari manusia. Fokusnya seharusnya kepada Tuhan. Tapi justru fokusnya kepada orang, kepada kolam, dan kepada orang-orang yang menjadi rintangan buat dia. Dan ini adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan. Marilah ketika kita percaya kepada Tuhan, ingat baik, Dia adalah satu-satunya pribadi yang unggul, yang harusnya nomor satu terutama dalam hidup kita. Tapi sangat sayang, ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini, ketika dia butuh pertolongan bukan cari Tuhan, tapi justru cari dukun, cari orang-orang pintar, cari ilmu-ilmu dunia ini, sehingga bukan semakin mendapatkan apa yang diimpikan, tetapi semakin tersesat dan sangat-sangat tersesat. Hari yang indah ini Bapak Ibu, mari ketika engkau memanggil Tuhan adalah Tuhan. Dia satu-satunya, bukan salah satunya. Sehingga kita berkata, hanya Engkau Tuhan dan tidak ada lain yang kuingini. Orang ini satu pelajaran buat kita. Dia bukan fokus kepada Tuhan, tapi dia mencari, mengharapkan orang untuk tolong dia. Padahal Yesus sudah ada di depan, menawarkan kalimat, maukah engkau sembuh? Benar apa kata kitab Yeremia? Yeremia 17 ayat yang kelima bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau orang mengandalkan manusia, so pasti dia menjauh dari Tuhan. Ketika orang mengandalkan manusia, Alkitab mencatat, terhukumlah dia, terkutuklah dia. Dengar baik Bapak Ibu, selain yang kita harapkan tidak dapat, tapi Tuhan menghukum orang kalau mengandalkan manusia. Nah, apapun yang sedang terjadi kita alami akhir-akhir ini, saya punya nasihat firman hari ini sebagai hamba Tuhan berkata, andalkanlah Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau percaya Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
Sekalipun mungkin tak kunjung pertolongan itu, Alkitab hanya mengajarkan pada kita. Ayat yang berikut dibilang apa? Diberkatilah orang apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya mau setiap Bapak Ibu ada di generasi yang diberkati, bukan di generasi yang terkutuk. Generasi yang diberkati dan yang terkutuk, perbedaannya adalah yang terkutuk mengandalkan manusia, yang diberkati mengandalkan Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu, apapun yang mungkin akhir-akhir ini sedang kita alami, biarlah itu menjadi ujian buat hidup kita, untuk kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita percaya di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Sekalipun yang kita alami sekarang ini amat menyakitkan. Ada orang-orang yang melukai hati kita. Ada orang-orang yang menyakiti kita. Keadaan kebutuhan yang begitu kurang dan kita berkata, Tuhan, dari manakah datangnya pertolongan? Hari ini nasihat firman di minggu yang baik ini, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Datang pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan bisa menggerakkan banyak orang untuk mencukupkan orang pilihannya, sehingga orang pilihannya tidak akan pernah dibiarkan. Orang benar kata Alkitab, anak cucunya tidak dibiarkan meminta-minta. Percayakah Bapak Ibu akan hal itu? Bahwa Tuhan adalah pribadi yang kepadanya kita menaruh harapan. Saya teringat dengan hamba Tuhan yang hebat ini. Namanya adalah seorang Daud. Di mana letak keberhasilan Daud? Ayat ini sangat-sangat jelas mencatat begini. Dia berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Letaknya Bapak Ibu, bukan karena dia prajurit dia bisa kalahkan Goliat. Bukan dia seorang yang berakal budi, yang dikenal jenius, pintar, sehingga dia disayang oleh Raja Saul. Justru sebaliknya, bukan. Raja Saul ingin melenyapkan dia karena dianggap sebagai kompetitor yang akan mengkudeta dan mengancam kedudukannya sebagai raja. Dan bagaimana Saul berniat melenyapkan Daud. Dan ayat itu dikatakan pada ayat yang ke-12. Dikatakan Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Tombak di tangan Saul mau membunuh Daud, supaya Daud dengan cepat akan mati. Tapi mengapa dia berhasil? Mengapa dia berjaya? Mengapa dia sukses? Sekali lagi, bukan karena talenta, keberanian, kehebatannya. Itu hanya plus, tambahan dalam hidupnya. Tapi yang menarik adalah hidupnya disertai Tuhan. Ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di hidupnya. Maukah engkau berhasil hari-hari ini? Maukah apa yang kau doakan, apa yang kau impikan terwujud? Jawabnya cuma satu adalah, hiduplah di pihak Tuhan. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Jalan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Oh iya Pak, tapi Daud itu jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam perzinahan. Betul, Alkitab mencatat itu. Tetapi sebuah buku daripada John Maxwell memberi saya satu kalimat yang sangat hebat. Dia bilang begini, pemenang itu, orang hebat itu, orang sukses itu, sometimes you win, engkau menang. But sometimes you not lose, but you learn. Engkau belajar sesuatu. Daud ketika jatuh dengan dosa perzinahannya, dengar, dia belajar sesuatu, bahwa kalau orang jatuh dalam dosa, sebenarnya bukan penghukuman manusia yang berat, tapi penghukuman Tuhan yang sangat-sangat berat akan ditanggung. Sehingga dia belajar sesuatu. Apalagi ketika Nabi Nathan berkata kepadanya,
apa yang kau lakukan ini telah menghina nama Tuhan. Dia tidak ada bantahan sama sekali. Dia tidak ada pembelaan sama sekali. Tapi justru dia tersungkur dan berkata bahwa Tuhan ampunilah aku. Sehingga ada di dalam Mazmur Daud, Mazmur 51, bagaimana dia ada di lembah kekelaman yang begitu luar biasa. Sampai dia makan pun tidak mau. Keluar dari kamarnya pun tidak mau. Dia berkabung begitu rupa. Karena apa? Hidup yang paling sengsara sesungguhnya adalah bukan karena tidak ada uang. Hidup yang paling sengsara sebenarnya adalah bukan karena kita ditinggalkan orang yang kita kasihi. Tapi hidup yang paling sengsara menderita adalah, dengar baik, kalau seseorang sudah tidak disertai Tuhan. Itu yang terjadi di balik kisahnya kejatuhan Saul. Karena Saul sudah roh Tuhan berundur dari hidupnya. Bapak Ibu, khotbah ini sangat baik mengingatkan kita. Apapun terjadi, bisa saja terjadi, asal hidupmu di pihak Tuhan. Amin. Asal hidupmu disertai Tuhan, itu lebih daripada cukup. Dan Daud berhasil karena hidupnya disertai Tuhan. Poin saya yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan kepada kita, akhirnya ayat yang ke-8. Orang ini ditanya, jawabnya kemana-mana ini orang. Tapi akhirnya ayat 8. Yesus berkata kepadanya apa? Bangunlah, angkatlah tilammu. Apa? Dan berjalanlah. Tadi ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya lain-lain. Sampai akhirnya ayat 8. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, peristiwa dahsyat terjadi. Dan pada saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ini yang disebut dengan mujizat spektakuler. Tidak menunggu fase di mana tulang-tulang dari si lumpuh yang 38 tahun ini pulih dulu baru dia bisa angkat tilam. Tidak. Tapi ayat 8 langsung ayat 9. Dia sembuh. Dia mengangkat tilamnya. Dan dia berjalan. Dan itu peristiwa luar biasa. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Kuasa perkataan Yesus. Kuasa perkataan Yesus. 38 tahun jarang digunakan atau sama sekali tidak digunakan. Sudah tilam membawa dia. Dan kemana-mana tilam inilah menjadi sahabat dekatnya. Tapi tiba-tiba bukan lagi tilam membawa dia. Dia yang mengangkat tilam itu. Karena apa? Jawabnya adalah karena kuasa perkataan Yesus. Yesus menyembuhkan dia. Dengan kuasa firman yang luar biasa. Nah, ini yang saya mau bangunkan setiap kehidupan kita. Apapun kata orang di hidup ini, atas hidup kita, kuasa perkataan Yesuslah yang harus kita pegang. Karena perkataan Yesus itu perkataan yang menyembuhkan. Perkataan yang mendatangkan mujizat. Perkataan yang memberikan kekuatan. Nah, banyak-banyak posting-postingan dalam hidup kita secara khusus bersosial media. Kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang menggetarkan. Apalagi di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini. Saya mau katakan melalui khotbah ini. Peganglah perkataan Tuhan. Perkataan dunia, perkataan manusia seringkali melemahkan. Tapi perkataan Tuhan akan mendatangkan mujizat. Dan orang ini sembuh. Orang ini pulih. Orang ini bisa beria-ria. Dia mengangkat tilamnya. Dia berlari, dia berjalan. Karena perkataan Yesus itu luar biasa. Hari yang indah ini, saya mau katakan, pegang firman Tuhan. Masihkah engkau merenungkan firman ini? Masihkah engkau membacanya? Masihkah engkau menyuarakannya? Masihkah firman yang engkau dengar ini menguatkan engkau? Biarlah hari ini tetap percayai. Kuasa perkataan Yesus itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Haleluya! Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
Kalau kita mendengarkan tentang Indonesia yang merdeka 76 tahun ini, bagaimana kira-kira apa rahasianya kok Indonesia bisa merdeka dari 350 tahun penjajahan Belanda, 3,5 tahun penjajahan Jepang, dan 3,5 tahun itu lebih menyakitkan daripada penjajahan 350 tahun kata para pendahulu kita. Bagaimana mereka bisa merdeka? Ada satu slogan yang sangat-sangat menginspirasi para pejuang kala itu. Apa itu? Ini, yaitu merdeka atau mati. Kalimat ini betapa kuat, mendorong mereka. Buat apa kita hidup kalau kita dijajah? Buat apa kita hidup kalau kita diperhamba oleh penjajah-penjajah, company-company itu, para musuh itu? Sehingga mereka bertekad, sekalipun bersenjatakan bambu runcing. Perhatikan, musuh punya senjata dari mesin, senjata-senjata yang handal. Para pahlawan pejuang hanya pakai bambu runcing, tapi disertai dengan semangat perkataan, berani atau mati. Maka akhirnya Indonesia merdeka. Berani atau mati. Kayu salib bicara kalimat ini, Yesus katakan sebelum dia mati di tangan Bapa, dia bilang, it is finished. Ini adalah satu deklarasi bahwa perkataan Tuhan, it is finished. Peganglah itu, sudah selesai. Apapun penyakitmu, apapun keadaanmu, sekalipun susah, bilang kepada penyakitmu, sudah selesai. Karena penyakitku ditanggung Tuhan di atas salib. Pada pergumulanmu, sudah selesai. Karena tidak ada masalah di dunia ini yang jauh lebih besar dari yang saya sebut ini, dari masalah dosa. Kalau Tuhan saja bisa selesaikan, bisa bereskan dosamu, kenapa hal yang lain Tuhan tidak dapat bisa selesaikan? Tidak ada kota yang lebih nikmat, lebih indah daripada sorga yang mulia. Saya mau katakan begini buat Bapak Ibu. Sorga yang mulia itu dia mampu anugerahkan buat hidupmu, apatah lagi yang lain. Sedang mengingatkan kita. Kalimat Tuhan bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Setiap kita, anak-anak Tuhan, jauh lebih berharga dari burung itu, yang tidak ada satu ekor pun jatuh karena kelaparan. Jauh lebih berharga dari bunga padang itu. Sekalipun kemegahan Salomo, tidak ada yang dapat menandingi keindahan bunga itu. Dengar, hidupmu, hidupku lebih berharga daripada itu semua. Tuhan sanggup untuk peliharakan setiap hidup kita. Nasihat khotbah ini sederhana. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau, percayailah yang hadir berfirman bersama dengan engkau dimanapun engkau berada. Di rumahmu, dikatakan 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, aku ada di antara mereka. Ketika firman ini ada, saya percaya keberadaan kehadiran Yesus di setiap di tempat di mana engkau berada. Pastikan hidupmu di pihak Tuhan. Maka saya percaya jalan-jalanmu akan dibuat Tuhan berhasil. Tutup matamu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang hidup ini. Firman yang menguatkan kami. Untuk kami belajar dari selumpuh ini. Belajar tentang jangan kami panggil Tuhan, tapi kami tidak tahu siapa Tuhan itu. Biar ketika kami menyebut Tuhan, ada satu relationship, ada satu hubungan yang baik. Kami mengenal, kami tahu siapa yang kami percaya. Tuhan, hari ini kami datang padamu, sujud, bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami percaya firman ini tidak berlalu begitu saja. Ada kekuatan Tuhan yang terjadi bagi setiap umat-Mu yang telah mendengar firman ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya pergumulan permasalahan, baik masalah keluarga akhir-akhir ini, dalam nama Yesus, katakan sepatah kata saja Tuhan,
Firman itu berkuasa. Firman itu luar biasa. Si lumpuh boleh akhirnya berubah nasibnya karena perkataan itu. Olehnya Bapa, berjagalah di bibir kami. Untuk setiap perkataan negatif kami buang jauh-jauh. Tetapi hanya ada perkataan yang positif. Perkataan yang membangun, perkataan iman. Perkataan yang memberi harapan. Tutup setiap mulut kami daripada perkataan yang melukai orang. Tapi biar hati kami belajar menaruhkan perkataan Tuhan di perkataan kami. Karena perkataan manusia mematikan, tapi perkataan Tuhan menghidupkan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada mendengarkan khotbah ini. Dan aku percaya masa-masa pandemi ini tetap masa yang produktif. Setiap apa yang kami tabur di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan membalaskan setiap persembahan kami. Perpuluhankah persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur yang kami transfer. Itu semua memberikan kepada kami satu teladan. Bahwa hidup dan kasih ini adalah sebuah pengorbanan. Mengasihi Tuhan, kami memuliakan Engkau melalui setiap harta benda. Terima kasih Bapa. Sembah pujian kami bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dimanapun Anda sedang berada, kita datang pada Tuhan di dalam doa penutup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kekuatan Tuhan menyertai setiap hidup kita. Mari dengan hormat hampiri Tuhan untuk kita sama-sama untuk menerima doa berkat. Mari angkat wajahmu, kedangkan tanganmu. Tuhan itu baik dalam hidupmu. Tuhan itu mengasihi engkau. Doa kami untuk Indonesia, doa kami untuk Australia, doa kami untuk Malaysia diberkati oleh Tuhan. Masa-masa ini menjadi masa-masa hidup kami mencari wajah Tuhan. Angkat wajahmu, kedangkan tanganmu. Bawa pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam kiri kananmu. Jika ada orang di sekitarmu, katakan kepadanya Happy Sunday and may God bless you. Tuhan memberkati kita. Haleluya.